Oke, pernah nggak sih Celo mikir, kok ada startup yang kayaknya punya cheat code buat sukses, sementara yang lain ya gitu-gitu aja, bahkan gagal total. Nah, di sini kita bakal bongkar abis-abisan isi kepala salah satu legendanya Silicon Valley, Peter Thiel, buat nemuin cheat code itu. Siap-siap ya, karena setelah ini cara lo mandang bisnis kayaknya nggak akan pernah sama lagi. Kenapa kita harus banget dengerin Peter Thiel? Lihat aja nih, ini bukan sembarang geng, ini namanya PayPal Mafia. Jadi ceritanya setelah mereka jual PayPal ke eBay, Thiel sama teman-temannya ini nggak langsung pensiun. Elon Musk bikin SpaceX dan Tesla, Reid Hoffman bikin LinkedIn, yang lainnya bikin YouTube, Yelp, dan masih banyak lagi. Intinya, mereka semua ini kayak dapat cheat code yang sama dari Thiel. Jadi kalau dia yang ngomong, ya kita wajib dengerin. Oke, kita masuk ke ide besar yang pertama. Banyak banget orang ngira kalau mau sukses itu ya tinggal bikin versi yang lebih baik dari yang udah ada. Bikin aplikasi ojek yang lebih murah dikit lah, atau marketplace yang fiturnya ditambahin satu. Nah, menurut Thiel, pemikiran kayak gitu tuh salah besar. Nah, ini dia nih intinya. Thiel ngebedain dua jenis kemajuan. Yang pertama itu 1 ke N, atau kemajuan horizontal. Gampangnya, ini tuh kayak fotokopi. Lo ambil satu ide yang udah berhasil, terus lo bikin lagi di tempat lain. Ini dunianya globalisasi, dan ya kompetisi ketat. Tapi ada yang kedua, 0 ke 1. Ini kemajuan vertikal. Ini bukan fotokopi, ini benar-benar menciptakan sesuatu yang baru dari nol. Inilah dunianya teknologi dan inovasi sejati. Dengerin kutipan ini deh, kena banget kan? Menciptakan sesuatu yang baru itu unik. Hasilnya adalah sesuatu yang segar, bahkan mungkin aneh yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi pertanyaannya itu bukan lagi gimana cara gue bersaing sama yang lain, tapi gimana ya caranya gue bikin sesuatu yang saking barunya sampai nggak punya saingan sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke mitos berikutnya. Ikutin aja resep yang udah terbukti. Apalagi nih, setelah gelembung.com pecah di tahun 90-an, tiba-tiba muncul banyak banget aturan baru buat startup. Nah, Thiel bilang justru aturan-aturan inilah yang sekarang ngejebak kita. Nah, ini dia nih 4 dogma yang lahir dari traumakrisis.com. Pertama, maju pelan-pelan aja, jangan ambil resiko gede. Kedua, jangan punya rencana, biar fleksibel. Padahal seringnya sih cuma alasan buat nggak mikir jauh. Ketiga, fokusnya ngalahin kompetitor, bukan bener-bener ngelayanin customer. Dan keempat, ini nih yang paling sering kita dengar. Produk bagus pasti laku sendiri. Mitos banget. Kedengerannya masuk akal semua kan? Nah, menurut Thiel, ini semua jebakan Batman. Terus Thiel ngapain? Dia ngebalikin semua aturan itu. Daripada main aman dan bikin kemajuan kecil-kecilan, mending berani ambil resiko besar. Daripada nggak punya rencana sama sekali dengan alasan fleksibel, rencana yang jelek sekalipun itu lebih baik. Dan yang paling penting, produk sehebat apapun nggak ada gunanya kalau lo nggak bisa ngejualnya. Penjualan itu sama pentingnya dengan produk. Bener-bener pemikiran yang beda dari yang lain kan? Oke, siap-siap. Ini idenya Thiel yang paling kontroversial dan mungkin paling penting. Dari kecil, kita selalu diajarin kalau kompetisi itu bagus, bikin kita jadi lebih baik. Tapi di dunia bisnis, Thiel bilang kompetisi itu buat para pecundang, waduh. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kapitalisme itu kan intinya soal ngumpulin modal, ngumpulin keuntungan. Tapi kalau lo terus-terusan bersaing, apa yang terjadi? Perang harga, perang fitur, bakar duit. Ujung-ujungnya, semua keuntungan lo habis cuma buat ngalahin saingan. Nggak ada yang menang. Eits, dengar kata monopoli jangan langsung mikir yang jelek-jelek ya. Ini bukan soal perusahaan jahat yang seenaknya naikin harga. Monopoli versi Thiel itu beda banget. Ini adalah perusahaan yang saking bagusnya, saking uniknya, sampai nggak ada yang bisa nyaingin. Google tuh monopoli di pencarian, bukan karena mereka jahat, tapi karena produk mereka jauh lebih superior dari yang lain. Tujuannya bukan ngalahin kompetitor, tapi bikin kompetitor jadi nggak relevan. Terus gimana cara bikin monopoli kayak gini? Ada 4 kuncinya. 1, lo harus punya teknologi paten, kayak resep rahasia Google Search yang nggak ada yang bisa niru. 2, efek jaringan. Makin banyak yang pakai, makin asik, contohnya Instagram atau TikTok. 3, skala ekonomi. Ini kayak Amazon yang bisa jual barang murah banget karena operasinya super besar. Dan yang keempat, merek yang kuat, di mana orang mikir air mineral ya langsung ingat Aqua misalnya. Nah, ini angka keramatnya. Kalau lo mau bikin produk baru dan ngerebut pasar yang udah ada, produk lo tuh nggak bisa cuma 10% atau 20% lebih baik. Harus 10 kali lipat lebih baik dari alternatif terdekat. PayPal bikin pembayaran online 10x lebih gampang. iPad bikin tablet 10x lebih simpel. Kalau cuma lebih baik dikit, nggak akan ada yang peduli.
Mitos terakhir yang harus kita hancurin sama-sama, sukses besar itu cuma kebetulan atau hoki. Sering banget kan kita dengar, oh dia mah cuma hoki aja. Thiel sama sekali nggak setuju. Sukses itu adalah hasil dari sebuah rencana yang matang. Jack Dorsey, pendiri 2 perusahaan miliaran dolar, setuju banget sama Thiel. Mereka itu bukan orang hoki, mereka punya rencana. Thiel nyebut orang-orang kayak gini sebagai definite optimist. Artinya apa? Mereka bukan cuma berharap masa depan bakal lebih baik, tapi mereka punya peta yang jelas buat bikin masa depan itu jadi kenyataan. Konsep ini juga penting banget, namanya power law atau hukum pangkat. Mungkin lo pernah dengar prinsip 80-20. Nah, ini mirip. Konsep ini berlaku banget di dunia investasi startup atau yang biasa disebut venture capital. Di dunia ini 1 atau 2 investasi yang suksesnya gila-gilaan bisa ngasilin untung lebih besar dari gabungan semua investasi lainnya. Coba deh lihat grafik ini. Inilah visualisasi dari Power Law. Kelihatan kan, satu investasi yang sukses besar kayak Facebook bisa nutupin semua kerugian dari puluhan investasi lain yang gagal. Dan masih ngasih untung yang luar biasa. Artinya apa? Lo nggak perlu bener di semua hal. Lo cuma perlu bener di beberapa hal yang paling penting aja. Oke, semua cheat code-nya udah kita bongkar. Tapi, yang namanya cheat code nggak ada gunanya kalau cuma diliatin doang kan? Harus dipakai. Nah, sekarang tantangannya buat lo. Ini bukan cuma soal dengerin, ini soal bertindak. Ini dia, pertanyaan pamungkas dari Peter Thiel. Pertanyaannya bukan apa yang lagi tren atau gimana caranya ingin si A, tapi perusahaan berharga apa yang belum kepikiran sama orang lain. Jawaban lo atas pertanyaan inilah yang bisa jadi langkah pertama lo dari 0 ke 1. Jadi, apa jawaban lo?